Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, sore hari ini saya mengunjungi Posyandu Desa apa namanya? Ya, Umpatan Nibung ya. Ya, saya bersama Pak Gubernur, pejabat Gubernur, Pak Bupati Deli Serdang untuk memperoleh gambaran tentang pelayanan pada balita, terutama dalam rangka penurunan stunting. Seperti apa pelayanannya? Saya lihat pelayanannya cukup bagus. Dan tadi saya tanya di sini untuk di Kabupaten Deli Serdang itu sudah di bawah nasional. Jadi sekarang 13,9. Jadi nanti kalau tahun depan sudah, sekarang ya sudah di bawah 14%. Jadi sudah untuk tingkat kabupaten. Tapi untuk tingkat provinsi masih 21, masih akan berjuang. Dan kita harap bahwa berarti harus ada penurunan berapa? 7% untuk mencapai 14%. Nah, ya, karena itu ini harus terus diusahakan betul, ya, ada percepatan penurunan sehingga target kita untuk mencapai 14% itu bisa dicapai di tingkat provinsi secara keseluruhan. Walaupun di tingkat kabupaten sudah ada yang sudah di bawah 14%, tapi berarti masih ada kabupaten yang di atas ya 14%. Karena itu harus ada percepatan karena memang masalah stunting ini penting dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang sehat, yang cerdas, yang unggul ya. Sebab kalau stuntingnya belum hilang ini kita belum bisa menyiapkan SDM yang unggul. Saya kira itu ya. Karena itu saya akan terus mendorong di semua daerah, di mana daerah ya. Kemarin saya di Bali sudah sangat rendah. Di Kabupaten Badung itu kan 3% lebih. Kemudian di Provinsi Bali itu 4%, sudah 4%, sudah jauh sekali. Karena itu model seperti Bali itu saya ingin coba menjadi model percontohan bagi daerah-daerah lain di provinsi lain. So, mereka punya sistem yang bagus sekali di Banjar-Banjar itu, ya, dilakukan posyandunya berada di Banjar-Banjar. Saya kira itu sebagai apa? Oke, silakan teman-teman yang mau tanya. Ya, jelaskan identitasnya. Mohon izin, Abah, Ayu dari Warta Ekonomi, terkait dengan penurunan stunting, pemerintah kan optimis 14% di 2021, saat ini masih 21,6. Apa kendala yang dihadapi sebenarnya di lapangan, Bah, yang terjadi, dan upaya percepatan apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan? Dari perjalanan Abah selama kunjungan kerja, daerah-daerah mana saja yang harus dipercepat seperti itu? Ya, terima kasih. Ya, ada beberapa daerah yang sebenarnya saya tidak hafal betul. Seperti di Sumatera Utara ini kan, juga masih tinggi. Tapi ada beberapa daerah selain Bali itu juga ada. Waktu saya ke Sulawesi Barat juga masih tinggi juga untuk provinsi ya. Dan beberapa daerah. Kendalanya itu umumnya itu belum masif ya. Koordinasi di daerah belum kan untuk stunting itu ada beberapa lembaga yang menanganinya. Kemudian cara kerjanya itu belum secara bersama melakukan upaya-upaya secara kerja bersama. Ya, koordinasi, kolaborasi. Nah, kalau anggaran sebenarnya sudah cukup besar dari berbagai. Oleh karena itu peran gubernur saya kira penting sekali untuk mengkoordinasikan anggaran itu dalam rangka proses percepatan. Dan saya minta memang BKKBN sebagai
koordinasi lapangan itu dengan rencana aksinya itu terus menyasar daerah-daerah yang masih tinggi itu. Ya, datanya sudah ada. Karena itu kemarin dalam rapat kita koordinasi sudah kita antisipasi untuk mempercepat itu. Dengan perhitungan bahwa akan tercapai 14% itu. Tapi dengan kerja cepat, ya kolaboratif tadi, ya, sehingga semua orang turun. Semua lembaga terkait turun. Saya kira itu. Ya. Oke. Masih ada yang lain? Boleh. Soal politik tadi kan Bapak menerima Pak Mahfud MD yang akan menjadi calon wakil presiden mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Kalau menurut Pak Wapres sendiri, Pak Mahfud itu seperti apa sih untuk menjadi cawapres? Lalu pesan apa yang Bapak berikan kepada Pak Mahfud? Ya, dia pamit sama saya dan memberitahu dia mau dia jadikan calon wakil presiden. Mungkin saya sebagai orang NU yang sudah sepuh, pamitlah sama saya. Ya, saya bilang, saya sampaikan selamat, mudah-mudahan bisa kalau nanti terpilih bisa menjalankan tugasnya, melanjutkan hal-hal yang baik yang sekarang sudah kita lakukan, dan kemudian juga memperbaiki kalau ada yang belum baik, ya, melakukan perbaikan ke depan. Nah, beliau kan memang seorang yang saya kira Pak Mahfud itu sudah cukup dikenal, pernah jadi anggota DPR, pernah jadi menteri, pernah jadi ketua Mahkamah Konstitusi, jadi sudah legislatif, eksekutif, yudikatif sudah dilakukan semua. Jadi pengalamannya cukup, seorang guru besar. Saya kira layaklah kalau dia menjadi calon wakil presiden. Berarti dapat restu ya Pak? Iya, semua yang bilang sama saya tentu saya restui semua. Saya doakan, saya restui. Nah, cuman siapa yang diterima doanya nanti yang jadi itu. Berarti Caimin waktu ke Abah juga direstui ya? Ya, saya restui aja semua. Saya doakan semua. Kalau bisa jadi semua, syukurlah. Tapi kan nggak mungkin kan, mesti satu yang jadi kan. Ya, ya. Abah sendiri menilai dengan Pak Ganjar sendiri seperti apa sih, Bah? Mungkin chemistry-nya apakah? Ya, saya melihat Pak Ganjar juga baik kan, dia pernah jadi anggota DPR, pernah jadi gubernur 2 periode, artinya punya pengalaman. Jadi layaklah kalau dia menjadi calon presiden gitu kan, basisnya ada. Saya kira semua calon-calon tuh hebat-hebat semua kok, tinggal takdirnya saja nanti siapa yang terpilih ya. Oke. Oke ya.